Shalom, shalom. Selamat sore teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Ya, puji Tuhan ya kalau Bang Joel bisa berjumpa dengan kalian semua pada kesempatan sore hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing ya kawan-kawan ya. Karena Tuhan itu maha hadir dimanapun dia ada bersama-sama dengan kita tentunya. Oke kawan-kawan ya, sudah lama room ini tidak membahas soal Sofiatul ya. Jadi Bang Joel memang kurangi porsi Sofiatul supaya upload Kristen lainnya bisa juga tersampaikan lewat tayangan-tayangan yang ada di channel ini guys ya. Jadi kali ini kita mau bahas Sofiatul ya. Memang ya kawan-kawan sejak Sofiatul ada atau saya kenal gitu sejak 2-3 tahun yang lalu, dia itu tidak pernah berubah kawan-kawan. Kalau dia berdebat, dia itu tidak bisa dipotong ya. Kedua, Sofiatul ini punya kekuatan juga tegas ya. Tegasnya itu bisa melebihi Zuma kawan-kawan ya. Zuma kan kencang suaranya ya. Tapi kadang-kala Bu Sofiatul ini suaranya agak kurang karena peralatan yang digunakan kawan-kawan ya. Namun teman-teman sekalian, saya bersyukur ya dengan adanya Sofiatul ini tidak cuma debater-debater Muslim yang kepanasan ya, para ulama-ulama yang ngakunya ulama itu ya itu juga kepanasan kawan-kawan ya. Nah kita mau saksikan sama-sama ya ketika Sofiatul ini membahas soal tentang Tuhan. Wah ini menarik kan ya. Tuhanmu maha kuasa atau enggak gitu ya. Nah ini menarik kan kawan ya. Oke ya, daripada kalian nunggu lama, kita langsung aja ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan like siaran dulu ya. Kalau teman-teman suka tentang Sofiatul, silakan like, silakan bagikan video ini. Jadi besok kita bisa live lagi soal Sofiatul kawan-kawan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita langsung aja simak ya. Sofiatul mantap jiwa guys ya. Memang orang satu itu luar biasa kawan-kawan ya si Sofiatul itu ya. Yuk kita akan bahas bersama-sama. Kita dengarkan dulu ya guys. Ada keluar ayat, nggak ada data yang tertulis. Harusnya udah data diturun. Itu surat Al-Ahzab. Gini. Saya selesaikan dulu. Iya. Dengar ya, saya sudah bikin video Allahmu tuh mang sholat. Apa sholatnya aja udah jelas tadi. Perkataannya tuh Jibril ngomong apa? Allah sholat ya. Apa perkataannya? Jibril ngomong apa? Apakah ibu udah baca maksudnya? Iya. Apakah ibu udah baca tafsirnya? Ibu udah baca tafsirnya. Ini Bu. Allahmu tuh memang berdoa. Iya, betul Bu. Ini Bu ya. Ini dari NU or ID ya. NU or ID ini lebih kuat daripada blog ecek-ecek. Al-Manhaj, Bu. Apa makna Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi? Dikatakan seperti ini. Nah, ya. Secara bahasa, as-sholawat ya merupakan bentuk jamak dari kata as-sholat yang berarti berdoa. Karena maka bersolawat kepada Rasulullah berarti mendoakan kebaikan bagi beliau ini secara bahasa. Ya. Mendoakan? Iya Pak. Nggak salah bro. Iya berarti mendoakan. Berarti mendoakan dari kata yang sama. Almanhaj bung. Itu ini dari NU loh, NU or ID loh. NU.id. Aduh, kamu tidak percaya sama NU. Makanya ada riwayat para sekarang di NU ini mana riwayat para ulama mana? Di Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir menjelaskan bahwa sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad berarti rahmat dan keridoannya kepada beliau, sedangkan sholawat para malaikat berarti doa dan permohonan ampun. Ulama mana itu? Di Al-Manhaj jelas semuanya, Bung. Yang Al-Manhaj. Nggak tahu saya NU. Kau ngerti nggak NU? Linknya itu NU.org.id bukan itu. Enggak, bentar dia dulu. Jangan ajarkan lihat itu linknya NU.org.id bukan blogspot. Jangan kebotol. Al-Manhaj sekarang saya tantang, berani nggak buka Al-Manhaj? .org.id. Kau bandingkan sama blogspot pun ya, lebih tervalid ini. Jangan kau botol di sini lebar hoax. Ya udah. Jadi tadi ya. Terus apa masalahnya orang berdoa kok? Ya, yang jadi masalah ketika Allah berdoa itu bagaimana caranya yang berdoa itu sesuatu yang memohonkan ke atasnya. Allah harusnya yang paling atas tempatnya memanjatkan doa, bukan berdoa, bro. Kalau Allah berdoa ya, bukan menyembah toh, bukan berdoa. Allah mendoakan sudah ngaku ya. Lah ya berdoa. Sekarang Anda bertanya apa masalahnya kan begitu kan?
setelah berputar-putar tawaf 7 keliling, ternyata akhirnya Kipli mengaku turun dulu kau ya Allah Kipli. bersalawat. Antri yang mau naik nih, gantian dulu. Antri yang mau naik. Bang Talita Minimal Kipli sudah belajar gitu loh, bahwa Allah memang berdoa. Terima kasih Bunda, turuninnya Bunda. Saya belajar di bawah nih, mendengar wejangan-wejangan. Iya, Terima kasih Bunda, terima kasih. Oke, green, hijau. Nabi hijau atau green ini? Green dulu, green dulu. Dengar. Silakan, apa yang mau dikomentari dari ayat tadi? Sebagaimana yang dijelaskan tadi, ya begitulah kiranya. Dan itu semua, ya kan, kami itu dibimbing oleh ulama. Begitu. Kita ya, Anda percaya biasa, dengan ya, websitenya nu.id? Ya, percaya. Cuman kami bukan percaya bulat-bulat begitu. Kami mencari tahu bagaimana kebenarannya begitu. Ya, makanya cari tahu, ya. Anda baca banyak literasi karena Anda bersaksi. Ya, janganlah nanti kamu bersaksi dusta. Oh, enggak, kami enggak. Makanya karena kami mencari tahu itu akan kekal di neraka. Itu ada hadisnya itu. Saya bisa tunjukkan itu hadisnya. Yang suka berdusta, saksi dusta, itu akan masuk neraka. Silakan Green. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah selesai ya? Bahwa Allah berdoa. Dan sebenarnya diperkuat dari hadis pun banyak loh. Hadis yang mengatakan bahwa Allah berdoa loh. Bukan cuma di Quran. Diperkuat dari hadis pun banyak loh. Hadis yang mengatakan bahwa Allah berdoa loh. Itu Quran tadi lebih kuat dari hadis. Hadis yang mengatakan bahwa Allah berdoa loh. Artinya kan bukan cuma di Quran aja. Oh, si Sylvia itu kelihatannya lagi rekam. Sylvia, kamu benerin ya, nggak usah ngerekam di bawah aja, mengganggu soalnya kalau di atas. Gabling suaranya. Dari tadi udah kayak gitu. Pertama naik juga udah begitu. Silakan Green, ada yang mau kamu tanyakan nggak Green? Mumpung kamu masih hijau itu. Iya. Aku pengen nanya begini loh, di umat Kristen, Yesus itu bagaimana sih dianggap sebagai apa begitu? Itu aja dulu sebelum pertanyaan. Yesus itu adalah pengertian. Ya, saya jawab satu-satu ya, satu-satu. Mau panjang atau pendek? Green. Yesus. Ya, saya jawab dengan pendek. Yesus itu adalah Allah yang zahir. Bagaimana? Yesus itu adalah Allah yang zahir. Zahirnya Allah itu Yesus Kristus. Oke, baik. Jadi begini, kalian begitu ya kira-kira soalnya. Sebelum Al-Quran mencatatkan, itu terlebih dahulu sudah ada namanya Ulang 6 ayat 4. Bincang dulu, makan. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, jadi orang Kristen sangat percaya bahwa Tuhan itu Esa. Bang, ulang dulu Bang, doubling tadi. Ulangan 6 ayat 4. Itu sudah ada sebelum Quran menuliskan yang surat Al-Ikhlas. Ya. Ya, lanjut. Ulangan 6 ayat 4. Coba dibuka itu.
Lanjutkan Bang, lanjutkan. Soalnya aku lagi Anda buka, makanya dibuka. Downloadlah Alkitab. Biar Anda belajar juga. Oke, di mana Iya, tadi? Bro. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4 ya. Dengarlah hai Israel. Kurang lebihnya begitu kalimatnya. Itu ya Pak ya? Sudah berselawat itu si Kelingki itu. Iya. Lihatin saja Lanjut, Pak, Bang, itu lanjut, Bang. tauhid ya Pak. Silakan Green, sudah ketemu belum Green? Udah ketemu. Lanjut. Apa dikatakan di situ? Allah kita tuh Tuhan itu Esa. Jadi sebelum Al-Quran menulis yang seperti itu, sebelumnya sebetulnya terlebih dahulu di Alkitab itu sudah ada. Gitu loh. Oke. Kalau belajar urut-urutan sejarah ya. Bahkan dituliskan di ulangan. Ulangan itu apa? Yang nulis ulangan itu siapa? Musa. Musa menuliskan ulangan itu 1500 tahun sebelum Masehi. Jaraknya berapa ribu tahun aja, dengan Bang. Untuk pengertian aja, bukan perdebatan ya, untuk pengertian aja. Ya, makanya saya gini, biar tidak berdebat, saya sarankan Anda download Alkitab ya. Syukur-syukur Alkitab yang punya bintang itu sekitar 5 mentok ya. 4,6 lah minimal. Ya. Kalau Anda belanja online itu Anda pasti cari toko yang bintangnya itu banyak kan? Minimal Alkitab yang bintang recommended itu adalah 4,6 minimal itu. Nah, nanti setelah Anda download, Anda baca-baca, kalau nggak paham tanyakan Bu Sofi itu. Oke, Biar Bu jadi Sofi itu, ya, selanjutnya ya. Ntar ya. Kalau masalah kitabnya ntar aja deh. Ini untuk pengertian aja. Ya. Kalau penjelasannya Tritunggal itu bagaimana, Bang? Apa yang mau Anda cari dari Tritunggal? Iya, aku dengar ya kan, yang umat Kristen sebagian bilang Yesus adalah Tuhan. Ada yang bilang Roh Kudus sebagai Tuhan. Ada yang bilang lagi, yang satunya aku nggak tahu ya. Soalnya aku mau pengertian aja di sini. Jadi aku mau nanya begitu. Nah, makanya kalau dengarkan itu sepenuh-penuhnya dengarkan. Ya di sini ya. Abang jelaskan pengertiannya begitu loh, Bang. Bukan untuk perdebatan. Ya makanya sudah dijelaskan tadi. Bu Sofi sudah jelaskan itu tadi. Ya maksudnya ke itu saya. Gambarannya gini loh bro. Kasih gambaran bro. Anda tonton saja videonya Bu Sofi tentang Tritunggal itu sudah disediakan itu di YouTube. Aku mintanya di sini loh, di sini. Kan aku udah nanya tadi. Katanya percaya sama yang Esa, begitu ya kan? Nah, apa yang mau Anda cari dari Tritunggal? Kata-kata Tritunggal Anda paham nggak? Tritunggal itu artinya apa? Belajar kata-kata dulu, bahasa Indonesia dulu. Kalau Tritunggal itu bagi aku ya Bang ya, kayak apa? Dijelaskan tri itu apa, tunggal itu apa, gitu loh. Muter-muter. Anda tri itu apa artinya? Tri itu 3. Tunggal itu artinya apa? Tunggal itu 1, yang Esa tunggal. Nah, Esa tunggal ya, bukan satu bilangan, bukan. Kita satu bangsa. Artinya apakah saya dan Kipli satu orang? Bukan ya? Bukan. Nah, makanya tunggal itu tidak identik dengan satu makanya bilangan. Kalau begini Bang, itu dinamakan kita sebagai satu bangsa. Nah, begitu ya kan bahasanya? Ya, saya dan Kipli satu bangsa. Ya.
Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Satu hakikat. Hakikat itu kenyataan yang sesungguhnya, begitu ya? Sebentar, bro. Berbeda ya, hakikat dan kenyataan atau eksistensi itu berbeda. Ya, jadi Oke, baik, bentar dulu ya. jelaskan. Allah Tritunggal itu adalah 3 keberadaan Allah dalam satu hakikat, yaitu Allah. Gitu loh. Tiga dalam satu. 3 begitu, keberadaan, begitu 3 keberadaan. Ya, 3 kepribadian, keberadaan berarti yang berbeda-beda, begitu. Gitu ya. Jadi 3 keberadaan dalam satu kesatuan. Sebentar, dengar dulu, kamu ini saya jelaskan, dengar dulu, dengar. Kamu bisa tertib, saya jelaskan. 3 keberadaan dalam satu hakikat, yaitu Allah, ya. Keberadaan ini ya tidak terpisahkan, tapi dapat dibedakan. Siapa itu Bapa, Sang Sumber, siapa itu Firman yang kekal itu, Tuhan Yesus, dan siapa itu Roh Kudus. Bisa kita bedakan keberadaannya. Itu loh. Tapi ini tidak terpisahkan ya. Ini merupakan satu kesatuan. Kalau dibilang satu kesatuan artinya apa? Ini adalah mengacu kepada kata sifat, bukan number, bukan jumlah, tapi kebagaimanaan Allah. Itulah Allah yang kami sembah, Allah Tritunggal. Gitu. Jadi yang dimaksud sifatnya bersatu gitu ya? Bukan sifatnya dalam satu kesatuan, in unity. Ya. Esa dalam arti in unity, dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan tapi dapat kita bedakan. Itu. 3 dalam unitas. Itu artinya sebetulnya. Unitas maksudnya dalam satu kelompok begitu kan? Kesatuan. Satu kesatuan. Maksudnya kayak gini loh, green. Kesatuan begitu. Green kayak kamu misalnya kamu punya roh, kan? Punya jiwa, punya tubuh. Nah, oke. Satu kesatuan nggak itu? Benar, satu kesatuan. Satu kesatuan nggak? Nah, itu apa disebutnya? Roh kamu itu disebutnya Kipli bukan? Kipli nggak itu? Saya green. Oh, berarti roh kamu, green. Green nggak itu? Green nggak? Iya, green. Green kan, jiwa kamu itu green nggak? Benar. Hakikat kamu adalah siapa? Hakikat kamu adalah manusia atau kamu dinamakan green. Itulah Allah itu. Hakikatnya adalah Allah. Ya. Bapa, bentar dulu. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, hakikatnya ada Allah. Gitu loh. Oke, aku paham. Satu kesatuan. Oke, lanjut. Dalam satu kesatuan bagaimana nyawa, jiwa, sifat begitu ya dalam tubuh manusia begini ya. Sifat. Jangan lari dulu ke sifat karena nanti ada terperangkap dalam pengertian sifat. Oke. Makanya kamu harus mengerti. Nggak usah lari ke sifat deh. Kebagaimanaan Allah, keberadaan. Daging, roh, begitu ya, jiwa ya. Maksudnya green. Bentar dulu ya Bang Talita. Jangan dipotong dulu Bang Talita. Biar dia ngerti pelan-pelan. Jadi Bapa, Yesus dan Roh Kudus, bentar, dalam suatu kesatuan. Bentar, jangan dipotong. Dalam satu kesatuan. Tidak dapat dipisahkan, tapi kita dapat membedakannya. Siapa itu Bapa? Bapa adalah Sang Sumber, terang yang tidak terhampiri, ya. Siapa itu Yesus? Yesus adalah siapa? Tuhan, firman Allah, firman yang kekal, yang nuzul menjadi manusia, yang inkarnasi menjadi manusia. Dia adalah Allah yang johir. Itulah Yesus. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah roh Allah yang diturunkan kepada manusia, ya, ketika Yesus naik ke surga. Itu. Udah jelas. Jadi kita tahu keberadaannya ini, kita bisa bedakan. Tapi itu satu kesatuan dalam satu hakikat, yaitu apa? Hakikatnya adalah Allah, gitu. Iya, seperti ini kayak kan dia tuh solid gitu ya kan? Dia bukan tuh solid. Bukan solid. Jangan pakai kata lain, kesatuan. Jangan pakai kata lain, ya. Solid itu nanti sempat ya. Oke, baik. Ya. Satu kesatuan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau sudah jelas Bro Kipli, Green. Udah jelas Bang, dia pertanyaan jelas. Lanjut. Ada orang Bang, jelas. Berapa Allah? Iya, ada berapa Allah? Bagaimana? Orang Kristen, faith itu, dan saya orang Kristen pada umumnya menyembah berapa Allah berarti?
Yang kalau yang saya tangkap ya kan, intinya kalau kalian itu menyembah yang esa sebenarnya tadi jelas. Saya ulang. Kejelasannya faith itu berarti menyembah berapa Allah? Menyembah satu Allah. Kan kalian udah bilang tadi. Ya, jadi dalam satu kesatuan itu ada tiga keberadaan. Realita konkret. Tiga realita atau keberadaan, kenyataan. Sama seperti kamu itu satu, hakikatmu manusia. Tapi di dalam dirimu manusia yang satu itu kan ada tubuhmu, ada jiwamu, ada rohmu, betul nggak? Iya, kan aku udah bilang. Udah ya, jelas. Udah ngerti. Jadi begini ya kan, tiga keberadaan seperti roh, daging, jiwa. Itu bisa dibedakan nggak? Bisa dibedakan nggak? Iya, begini loh, dengerin dulu. Iya, tapi nggak bisa dipisahkan, ngerti nggak? Kalau dipisahkan. Iya, dengerin dulu, Bu, dengerin dulu. Seperti aku manusia, kalau roh aku dipisahkan, maka aku mati. Benar? Kamu tidak bisa lagi disebut manusia, tapi disebut mayat. Iya. Rohmu kalau terpisah dari tubuhmu, rohmu disebut hantu. Dan kamu baca di Daniel 4, kalau manusia ada rohnya, ada tubuhnya, tapi nggak punya akal budi, nggak punya jiwa, dia jadi binatang, seperti binatang. Jadi hakikat seorang manusia itu adalah satu kesatuan antara tubuh, jiwa, dan roh. Nggak bisa dipisahkan, hanya bisa dibedakan. Nah, itulah Allah kita. Di dalam diri Allah yang Esa itu terdapat, sebentar. Apakah aku salah? Aku bilang begini, Bu. Kamu tuh menyembah yang Esa. Yang Esa itu Allah yang Esa. Jadi Trinitas itu bukan bicara jumlah Allah. Kamu keliru. Ya, orang situ percaya Allah itu cuma satu. Trinitas tidak pernah bicara jumlahnya Allah. Trinitas itu adalah doktrin yang menjabarkan kebagaimanaan Allah yang Esa itu. Trinitas itu berkata bahwa Allah yang Esa, di dalam dirinya itu terdapat firman yang kekal dan roh yang kekal. Bisa dibedakan, nggak bisa dipisahkan, titik. Itu Trinitas. Firman yang ada di dalam diri Allah ini kemudian keluar, disebut sang anak. Dan sang anak inilah yang kemudian nusul ke bumi menjadi manusia. Gitu loh ya. Segampang itu kok. Oke. Yang sebenarnya yang aku tangkap ya kan dari Ibu, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ya kan? Lalu Ibu mengatakan si Firman keluar. Bagaimana penjelasannya, Bu? Antara satu tidak bisa dipisahkan, lalu satunya keluar dari kesatuan itu, begitu? Berbicara tentang pemahaman Kristen tentang Tuhan, pisahkan dulu, letakkan, jangan berpikir tentang berapa jumlah Allah. Bukan masalah jumlah, tadi Bu Sofi sudah ketegaskan ya, bukan berapa jumlah, tetapi Allah itu bagaimana menyatakan dirinya. Perhatikan ya. Ya. Bukan berapa jumlah, tetapi bagaimana Allah menyatakan dirinya. Iya, contoh nih, di dalam Alkitab kita dikatakan Allah itu punya 7 roh. Ya, di Yesaya 11 ayat 2, Wahyu 1 ayat 4, Wahyu 4 ayat 5, Wahyu 5 ayat 2. Inilah ketujuh roh Allah. Nah, itu bukan bicara jumlah. Kalau orang kita menjumlah-jumlahnya Allah, jadi paduan suara, jadi grup. Bukan, ya. Allah aja rohnya ada 7, bukan 1. Tetapi angka 7 ini bicara di dalam bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, gematrianya itu adalah perfection atau kesempurnaan. Nah, di dalam pandangan teologi Yahudi, Allah itu bukan satu tunggal. Allah itu disebutnya Ensof. Tahu nggak artinya Ensof? Ensof itu artinya Allah satu yang tidak dapat dihitung atau satu yang tidak terhingga. Ya. Allah itu karena dia maha kuasa, dia bisa menjadi berapapun yang dia mau dan dia bisa menjadi apapun yang dia mau. Itu bedanya Allah kamu di dalam Quran dengan Allah di dalam Alkitab. Kalau Allahmu tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, Allah kami di dalam Alkitab. Aku di sini saya tanya sama kamu. Kita buktikan, kita tes. Allah kamu bisa nggak berada di surga dan di bumi sekaligus dalam waktu yang bersamaan? Bisa. Bisa. Botol.
Islam. Karena Loh, Islam itu percaya Allah begini itu Bu. Allah tidak ada di bumi ya. Allah di atas arsy. Gua buka kamera, gua syahadat mualaf kalau Allahmu itu bisa di surga dan di bumi dalam waktu yang bersamaan. Betul nggak Pak Keling? Arsinya Allah di atas air. Hud 1, Hud 7. Satu karena Allah itu seperti satu butirnya telur. Iya, ya kan? Oke, begini. Kamu tuh tidak tahu Allah itu roh. Allahmu sekarang itu di atas arsy. Bahkan Allahmu perlu turun ke bumi setiap sepertiga malam, ya, dia turun ke langit pertama hanya untuk menanyakan siapa yang mengajukan permohonan doa untuk dia. Allahmu tuh nggak berada di mana-mana, bro. Allahmu tuh bukan roh. Kalau Allah kami, ya, Allah kami itu melingkupi alam semesta. Makanya Daud berkata begini di Mazmur 139, kemana aku bisa lari menjauhi rohmu? Rohnya dia tuh tidak terbatas, bisa menjadi berapapun yang dia mau. Saya kasih Anda contoh, di dalam kitab Musa dikatakan ketika Roh Kudus, Roh Allah itu turunnya bukan hanya ke atas Musa. Ada beberapa orang yang pada waktu itu dipenuhi oleh Roh Allah dan merekanya semua bernubuat. Tetapi Roh Allah itu bukan mendapatkan cuilan-cuilan seng seperti materi, bukan. Ketika kita bicara Allah, itu kita bicara dimensi yang berbeda dengan dimensi kita. Dimensi metafisika itu nggak bisa dihitung. Saya kasih Anda contoh. Ini berkali-kali nih, Anda itu membayangkan Allah itu ketika kita bicara Allah itu seperti materi fisik, seperti bakpao. Saya kasih tahu kamu ya, kalau saya punya 9 bakpao. Diam dulu nih. Diam dulu, Green. Kalau saya itu punya bakpao, sesuatu yang bersifat materi, maka kalau saya bagikan kepada kalian, Fed saya kasih 1, Pak Keling saya kasih 1, kamu saya kasih 1, bakpao saya habis tinggal 1. Tetapi ada dimensi yang bersifat metafisika, itu nggak bisa dikenakan persamaan matematika. Contoh, kemampuan saya membuat bakpao, itu saya ajarkan kepada 500 orang yang sekarang ini sedang mendengarkan kita. Maka kemampuan saya tidak akan berkurang. Ya, jadi kamu tuh membayangkan ketika Allah adalah Bapa yang adalah roh, firman-Nya turun ke bumi, lalu di surga itu nggak ada Allah. Beda. Allah itu bukan fisik, dia tidak berupa fisik materi seperti kamu dan saya. Ketika dia firman-Nya turun ke bumi, bukan berarti dia tidak ada di surga. Beda, bro. Allah itu nggak seperti kamu dan saya. Allah itu metafisika, beyond fisik. Dia itu berada di luar dimensi ruang dan waktu kita. Di dalam Alkitab disebut dengan dimensi kekekalan. Dia tidak mengenal ruang dan waktu, tidak terbatas ruang dan waktu. Allah itu tidak bisa dibilang 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5, nggak bisa. Nggak bisa dijumlah Allah itu. Karena dia roh. Ya, makanya tadi yang saya katakan, kemampuan saya membuat bakpao bisa kamu kiloin. Ada berapa coba kemampuan saya membuat bakpao? Nggak bisa kan, Faith? Betul nggak, Faith? Nggak bisa. Di luar nalar saya, Bu. Makanya kemampuan saya membuat bakpao ketika saya bagikan kepada kalian, nggak habis kemampuan itu. Karena bukan sesuatu yang bersifat materi, botol. Ya, ketika Roh Allah di Kisah Para Rasul turun ke atas 120 orang rasul pada waktu itu, murid-murid Yesus, maka Roh Allah itu tidak berkurang. Bahkan Roh Allah itu mereka bukan mendapatkan cuilan-cuilan Roh Allah. Kenapa? Karena Roh Allah bukanlah sesuatu yang bersifat materi seperti bakpao tadi. Baik. Aku ini pengertian aja, Bu, nggak usah di ini kan. Tapi memang berbeda lah. Green, Tuhan dalam Islam. Biar ada ininya ya. Bang Keling buka yang dikatakan Bu Sofi tadi, Sahih Bukhari 1077. Coba kita lihat apakah Allah sepertiga malam turun. Ya. Tuhan dalam Islam, Tuhan dalam Kristen ini memang berbeza. Nanti. Tuhan dalam Islam ini dia tak mati, Tuhan dalam Kristen ini dia mati. Jadi itu yang tak sama. Jangan fokus kepada matinya, bangkit. Ya. Berapa, bro? Sahih Bukhari 1077 dikatakan di situ Allah turun sepertiga malam. Ya, makanya umat muslim disarankan berdoa malam, sholat malam. Begini, di sini aku tuh minta penjelasan, pengertian, bukan perdebatan. Masalahnya keyakinan kita itu berbeda. Keyakinan kita berbeda, nggak bisa ditembungkan.
Memang inilah bedanya Allah di dalam Alkitab dengan Quran. Allah kami itu roh, nggak bisa dihitung, Pak. Dia bukan materi. Ya, dia bukan Iya, Anda percaya nggak? Anda materi. percaya nggak Tuhan itu maha kuasa? Loh, betul Pak. Makanya Allah kami bisa menjadi berapapun yang dia mau, dia bisa menjadi apapun yang dia mau. Kalau Allah Bapak, saya tanya, Allah Bapak bisa jadi suluh api nggak? Itu kalau jadi suluh api sudah jadi makhluk. Loh, Ya makanya tadi benar ya apa yang disampaikan Bu Sophie ya. Allah di dalam Islam itu tidak. Allah tak jumpa dengan Allah. Allahmu nggak bisa apa-apa. Allah tak jumpa dengan makhluk. Kalau Allah jadi manusia nanti kena tangkap. Yesus. Allahmu saja tidak bisa berada di mana-mana sekaligus. Allahmu itu tidak maha hadir. Anda dari tadi saya dengerin ya menghina Tuhan aja dari tadi. Ini bukan penghinaan ya teman-teman ya. Kalau betul memang Anda percaya Tuhan itu maha kuasa. Green, diam dulu Green, kamu bisa diam nggak? Gantian. Untuk mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Green, kamu tertib Green. Allahmu itu tidak maha hadir. Cari kata ulamamu mana yang Allahmu itu maha hadir seperti Allah kami. Iya, nggak bisa bro, Mbak. Ya. Bu, boleh dia tanya nggak, kalau di surga ya di surga saja. Dia kalau turun ke bumi ya ada waktunya. Jadi nggak bisa sekaligus berada di surga, berada di bumi sekaligus ya. Nggak bisa karena penghitungan di dalam Islam Allah itu pengertian satu itu ya satu seperti satunya butir telur gitu loh bro. Ya, iya, itu seperti yang disampaikan di dalam Al-Bukhari di dalam 1077 bro. Saya begini ya, abang-abang, kakak-kakak, semua ibu-ibu, bapak-bapak. Saya di sini minta penjelasan dari Anda. Saya tidak memperdebatkan. Green. Kamu dari tadi ngomong itu nggak keluar ayat. Ini kami pakai data loh. Kamu apa yang kamu bahas di sini? Begini loh Bu. Jangan di sini Aku di sini dengerin cukup data kamu dengerin. Ya udah dengerin ini, dengerin. Ini mau dibaca. Dengerin, ini mau dibaca. Diam dulu kamu. Ketika dikomparasi pertanyaan, kamu tadi kan ditanya. Kalau begitu, sekarang balik tanya ya. Loh, dari tadi aku sama abang itu ya kan, aku enak aja. Kamu dari tadi nggak tertib loh. Suka-suka kamu loh. Orang di membuat bacaan aja masih nyerocos terus. Bacain dulu Pak Blinking. Iya. Jadi dia tadi ditanya, apakah Allah ya Tuhan sesembahanmu itu bisa sekaligus di surga dan berada langsung sekaligus di bumi? Dia bilang bisa. Dia ada di surga dan sekaligus juga ada di bumi. Ternyata tidak seperti itu. Bahkan di dalam Sahih Al-Bukhari ya, hadis Bukhari 1077 dikatakan seperti ini. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abdul Salamah dan Abdul Al-Aqar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rabb tabaraka wa ta'ala kita turun di setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan, dan siapa yang minta kepadaku pasti akan aku penuhi, siapa yang mohon ampun kepadaku pasti aku ampuni. Jadi dia hanya dalam waktu-waktu tertentu dia turun. Gitu loh. Seperti bidadari atau apa itu loh mungkin ya gambarannya. Bahkan ulamamu berkata Allahmu tuh sekarang di atas arsy, bukan di bumi. Kalau Allah kami itu tak betul. Bukan tafsir dia macam tu. Salah. Oke, sekarang saya tanya, Allahmu itu maha hadir apa tidak? Dia roh apa bukan? Dia maha adil. Maha hadir, maha ada, maha mengetahui. Tunjukin sekarang kamu buka kamera, tunjukin dalilnya di mana Allah maha hadir. Ulama siapa yang ngomong gitu? Saya tunjuk Allah Taala, saya bagi tahu. Enggak, aku tidak mau omonganmu, aku mau kata-kata Qur'anmu dan iya, saya bagi tahu, dengar, jangan menjerit. Allah SWT itu saya mau data. Kalau tadi saya sudah kasih data di dalam Mazmur 139, Allah itu maha hadir di mana-mana.
Ya, sekarang pertanyaan saya, Allahmu roh maha hadir apa tidak? Datanya mana? Buka Quranmu, buka ayatmu. Saya nggak mau perkataan. Allah, nah, dengarlah saya cakap dulu. Waduh, parah nih. Hanif, begini saya moderasi ya, Hanif. Boleh saya moderasi? Kita dalam Islam, Allah SWT kita maha mengetahui. Hanif, gini Hanif. Dengar dulu ya, gini. Kalau tadi Bu Sofi sudah menyampaikan ayat ataupun dalil dalam konteks Anda jangan kasih pengakuan iman. Anda harus juga kasih dalil di ayat Al-Quran yang menyatakan Allah Maha Hadir. Ada atau tidak? Maha Hadir itu maksud saya Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Maha mengetahui. Dia bersifat ilmu. Anda interpretasi tanpa bawa data. Artinya Anda halusinasi. Bukan interpretasi. Dalilnya ada dalam Quran. Tuhan itu bersifat ilmu. Maha mengetahui. Jadi di mana saja kita. Di surah berapa? Di surah berapa? Di surah berapa? Allah SWT maha mengetahui. Di surah berapa? Oke, saya kasih waktu Anda 10 detik. Kalau Anda nggak bisa kasih surah, Anda diam ya. 1, 2, 3, 4, 5. Teman muslim saya boleh tolong. 7, itu Allah SWT bersifat dengan sifat ilmu. 10. Oke. Ada banyak dalam Al-Quran. Sudah diminta, saya kasih kesempatan Anda untuk menunjukkan dalil. Anda tidak menunjukkan dalil. Ya, saya tengah menunjukkan dalil. Oke, host bisa ambil tindakan aja sama orang ini. Jadi dia nggak berbasis dalil, dia pengakuan iman. Nah, teman-teman muslim begini loh, kalau diskusi yang adil, kalau kami dari pihak Kristen menunjukkan ayat bahwa Allah itu maha hadir, kalian punya tanggung jawab juga menunjukkan ayat di Al-Quran bahwa Allah SWT itu maha hadir. Itu adil. Tapi kalau kalian berbalas asumsi, kalian cuma pengakuan iman tanpa ada menunjukkan, tanpa bisa menunjukkan, lebih baik sekarang waktu itu kalian manfaatkan untuk cari ayat di Al-Quran. Jadi keyakinan kalian bukan keyakinan kosong, keyakinan halusinasi, keyakinan yang tidak didasarkan oleh ayat Al-Quran. Itu fatal, penyesat itu. Ya, lanjut. Oke, saya kasih tahu ya Pak ya. Allah di dalam Alkitab itu pertama dia maha hadir karena dia bersifat roh. Ya, dan Allah kami itu di surga dan di bumi dalam waktu yang bersamaan. Dia ada di dua tempat itu, di surga dan di bumi. Waktu yang bersamaan dia ada di dua tempat. Ayatnya ada. Ya, Kejadian 19 ayat 24. Banyak ayat Pak di dalam Alkitab saya bisa tunjukkan Allah itu roh, dia di surga dan di bumi, dia maha hadir. Tadi Mazmur 139. Dia tidak bisa dikatakan di sini dan di sana, tapi dia bisa menampakkan dirinya di bumi. Sekaligus dia di surga dalam waktu yang bersamaan. Itu Allah kami. Kedua, Allah kami maha tahu. Karena Allah kami itu berbicara dalam bentuk nubuatan. Quran itu tidak mempunyai nubuatan sama sekali. Ya, Allah kami berkata hanya dialah yang tahu masa depan apa yang akan terjadi. Makanya dia berkata, aku sudah mengatakan akhir segala sesuatu dari sejak awalnya. Jadi dia udah ngomong, nanti akan ada kejadian begini, nanti akan seperti ini, nanti akan datang seorang Mesias, ciri-cirinya Mesias begini. Itu sudah dinubuatkan dulu Pak, sebelum kejadiannya. Kalau Quran itu nggak punya sama sekali nubuatan, nol. Nabimu sama sekali tidak pernah bernubuat. Ya. Yang kedua, Allahmu itu tidak maha tahu, tidak maha hadir. Yang ketiga apa? Allahmu itu tidak maha hadir, maha tahu, sama maha kuasa. Allahmu ketika mengutuk gak punya kuasa. Katanya mengutuk orang jadi monyet dan babi. Gak ada yang dikutuk jadi monyet dan babi. Ya, katanya mengutuk barang siapa tidak percaya kepada Quran, kepalanya dipuntir ke belakang lalu dikutuk jadi monyet dan babi. Gak ada Pak, Allahmu gak punya kuasa. Quran tidak pernah berkata Allahmu punya kuasa. Sedangkan Alkitab berkata Allah kami itu memperdengarkan suaranya dengan menurunkan 10 tulah Mesir. Ya, Allah kami itu punya kuasa ketika orang tidak taat langsung mati di tempat Pak, ketika durhaka sama Allah kami. Allah kami punya kuasa memberkati dan mengutuk Pak. Ya, Allah di dalam Alkitab itu punya kuasa Pak, maha hadir, maha kuasa dan maha tahu dan semuanya terbukti. Allahmu nggak ada, mana maha kuasa? Allahmu nggak pernah bikin mujizat apapun. Aduh. Udah di suaraku sampai habis sampean. Lanjutin. Oke, Bu.
Jadi ya teman-teman Muslim, Alkitab itu sudah membuktikan bahwa Allah itu maha kuasa. Bu, boleh tanya nggak? Ada. Kitab Ibu itu murni firman Allah atau perkataan manusia? Loh, Alkitab itu tulisan para nabi dan para rasul. Iya, berarti kan manusia ada salah. Manusia ada salah nggak? Atau coba saya tanya. Quranmu itu semuanya perkataan Allah? Iya. Oh iya. Allah Coba kamu buka. Coba kamu sekarang buka, kenapa ada perkataan Muhammad di dalam Quranmu? Gini loh Ibu, kenapa kalian membahas Al-Quran? Kenapa kalian tidak membahas kitab kalian yang kalian sendiri bingung sendiri dengan kalimat? Sylvia, kamu di sini mau ngapain, Sylvia? Mau diskusi atau mau ngapain kamu? Nggak usah ceramah di sini, di room sebelah mau ceramah. Kemarin di mana Pak Keling perkataan Muhammad kemarin ayat 4 dan ayat 112 surah berapa kemarin ya, lupa gua. Sylvia ini di mana-mana dia masuk gitu aja ngomongnya terus. Nasehatin room-room Kristen. Iya, ke sana turun aja, turun. Nggak usah nyampah di sini, turun. Banyak di sini antri mau bertanya. Dikasih tahu sama Fit, kalau mau kasih saran kamu ke rumah makan Padang sana, masukin ke kotak saran, jangan di sini. Kali saya bilang, kotak saran itu di rumah makan Padang, bukan di sini. Ini bukan rumah makan Padang. Ya, lanjut, Bu. Ya, jadi kalau kalian mengatakan Quran ini firman-Nya Allah, perkataan Allah. Loh, Allah di surat Al-Fatihah aja minta ditunjukin jalan yang lurus kok. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, Allah mau aja menyembah-nyembah Tuhan kok. Ya. Mana perkataan Allahmu? Ya, itu perkataan manusia itu. Bu. Apa Bu? Ini masuk bukannya salam dulu. Selamat siang. Selamat pagi. Kalau Bu Sofi. Bu. Dikiranya Bu Sofi ini ibu kos. Bu, mau laporan Bu. Mau bayar kos kau? Laporan Bu, mau bayar. Nih Pak, surah An-Nahl ayat 74. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ini dalil menunjukkan Allah SWT itu maha mengetahui. Bukan maha mengetahui, maha hadir. Maha hadir. Iya, ilmu pengetahuan dia itu. Ilmu pengetahuan, dia mengetahui semua makhluk dia yang ada. Saya diketahui dia. Kamu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maha hadir dan maha mengetahui beda, Dengarkan Pak. saya dulu ya. Hari ini edukasi, saya hanya menjelaskan. Bapak tahu nggak bahwa bedanya maha hadir di dalam Alkitab, Pak? Allah kami itu maha hadir, maha tahu, dan maha kuasa serta maha kudus. Itulah empat sifat daripada Tuhan kami. Iya. Jadi maha hadir dengan maha mengetahui itu beda, Pak. Oke, Bu, saya jelaskan surahnya di mana. Belum mengetahui. Maha hadir, mana maha hadir? Gak ada. Kamu baca itu komentar ulamamu. Allahmu tuh di atas arsy. Dia tidak ada di bumi. Ibu mendengarkan jika Ibu tetap nyerocos. Dengarkan saya, Ibu katanya mau data. Ya, mana tuh saya katanya Allahmu maha hadir, mana? Lebarin dulu Pak Keling, Bu, biar bisa buka di sini. Jadi Hanif ini penting. Hanif ini sudah tua masalahnya. Jadi Hanif, ketika kamu sekolah di absen sama gurumu, jawabanmu tahu atau hadir? Hanif, hadir Bu Guru atau tahu Bu Guru? Tahu Bu Guru, tahu. Loh. Ya, ini saya pikir dulu. Hadir, jadi berbeda arti hadir dan maha tahu. Tadi saya mendengar katanya apakah Tuhan kamu ada dimanapun kamu berada, maka saya akan menjawabnya dengan surah di dalam Quran. Oke? Surah berapa? Surah berapa? Bang Hanif. Aplikasi, nggak dengar. Kuat suara ya Bang ya. Mic itu kuat sangat, bisa rungkat room nih. Ya? Iyalah, saya bagi tahu kamu. Kamu kata Tuhan itu hadir jadi Yesus.
Jadi Yesus itu bukan Tuhan, kamu kata dia Tuhan. Maaf Bang Hanif ya, saya turunkan ya Bang. Rungkat nanti roomnya Bang. Maaf saya turunkan. Ini Bang, ini kayak Pak Hanif ini kayaknya minta ditampol pakai ayatnya sekali. Oke. Mau ditampol pakai ayat Quranmu nggak Pak? Biar saya tampol kamu Pak. Ya. Mau nggak saya tampol ini? Jangan repot-repot ya tapinya ya. Saya tampol kamu pakai Quranmu. Mau pakai Quran apa hadits? Kita buktikan Rasulmu itu diangkat Allah atau enggak. Bisa kita buktikan. Berketahuan palsu enggak Rasulmu. Jangan banyak tingkah. Di room Kristen aja mau banyak tingkah, berani-berani kamu bilang Yesus bukan Tuhan. Sekali lagi yang bilang Yesus bukan Tuhan saya turunin ya. Saya nggak main-main. Kamu nggak mau dihujat, tapi kamu udah menghujat duluan. Kamu kalau mau dihujat nanti kamu nggak mau dicubit, tapi kamu nyubit duluan. Sadar kalian ya. Sadar. Lanjut, siapa tadi mau tanya? Oh sebentar sinyal saya kurang. Oke, dan di Sofi monitor. Ini kalau udah kembali begini nih, Bu Sofi. Pak Keling lagi baik itu. Bu Sofi, digedein aja Kenapa ini Pak? Biar bisa buka ayat. Kamu tuh kalau keluar dari aplikasi ya orang nggak dengar. Nama aja tunggu Bu, tunggu maaf. Sinyal. Oh punya nama siapa itu? Kayak nama lah jangan. Tunggu sebentar. Saya mencari sinyal. Kita panggil dia apa ya? Tahu nama pun nggak ada. Sinyal saya. Panggil aja Smile. Oke. Panggilnya dalam kurung. Sebentar. Panggilannya dalam kurung. Dalam kurung. Umat kurung. Sebentar ya. Sebentar. Oh, ganti dulu sama yang lain sampai koneksi kamu bagus. Gimana? Jangan dalam kurung makanya. Kalau dalam kurung itu memang sinyalnya nggak jelas. Kurung. Iya kurung kan. Keluar aplikasi ngopi orang Indonesia ngopi. Bapak ini lu siapa? Bapak Soleh Islam Kristen Pak. Namanya Soleh. Silakan Soleh. Kristen Islam Pak. Saya sih Islam. Silakan Pak. Bapak aja dulu silakan. Iya. Tapi nama saya nama non Muslim. Halo. Iya silakan Pak. Yang ada yang nanya Pak, substansinya aja Pak. Iya. Jadi nama saya Markus. Kan dari Alkitab juga nih ada nih. Nah dikasih nama saya sama kakek saya pendeta gitu. Nah saya kan tapi lahir di keluarga Islam. Saya pengen tahu aja nih keluarga saya Kristen ada dari bapak saya. Untuk si siapa? Nabi bukan Nabi apa? Tuhan ya Yesus ya. Yesus itu saya masih bingung nih keadaannya nih di mana nih gitu. Kalau setahu saya kan masih tetap di keluarga Islam kan Nabi Isa. Nah kalau di umat Kristen dia di keluarga Kristen saya bilangnya Tuhan. Nah di sini saya masih sedikit bingung gimana gitu. Kok ada perbedaan dari situ gitu loh. Sedangkan yang saya tahu ya emang sih dia nabi para rasul gitu yang diutus sama Allah. Pak, menurut Bapak Isa dan Yesus sama nggak Pak? Kalau menurut dari cerita-ceritanya sih nggak ada sedikit beda tapi 90% sama gitu. Apanya sama? Wow, 90%. Yang sama apanya Pak? Silakan membuktikan Pak. Yang sama. Apanya yang sama? Apanya yang sama coba Pak? Dari nama ya kan? Nama.
Namanya di mana Pak? Namanya sama di mana? Isa, apakah bisa, arti nama gitu kan. Isa itu Allah menyelamatkan? Sama. Enggak, saya tanya, arti nama Isa Allah menyelamatkan bukan? Nah, kalau aku sih kurang tahu seperti itu ya. Nah, karena arti kata nama Yesus adalah Allah menyelamatkan, Pak. Artinya berbeda. Katanya 90% sama. Iya, itu baru kecil. Menurut logika sih, menurut logika gitu. Logika yang mana Pak sama? Coba kamu sebutkan logikanya apa yang sama? Logika. Jadi kalau menurut aku tuh ya kalau menurut aku dari sisi Islam ya, kok Tuhan bisa dibunuh sama manusia gitu kalau menurut kamu itu ngomongin apa persamaan Isa dengan Yesus, kok Tuhan jadi manusia ya? Iya, nggak nyambung ini loh. Tadi katanya sama. Sekarang saya tanya. Itu yang katanya berlogika. Ini bentar. Kayak punya logika aja. Tadi Bapak sebutkan satu, sudah saya batalkan itu ya, bahwa itu salah. Nah, yang kedua apa? Persamaannya di mana? Coba Bapak sebutkan. Nah, misalnya kayak dia kan pertama lahir dari Bunda Maria, bukan Mariam ya, Maria. Nah, di situ yang aku buat persamaan. Kalau di Islam disebutkan Mariam ada. Nah, saya tanya sekarang, siapa Maria, siapa Mariam? Coba Bapak jawab. Ya, yang aku tahu sih yang melahirkan Yesus kalau dari Kristen. Maria anak siapa, Mariam anak siapa? Bapak jawab. Kalau itu kurang paham, Mbak, karena aku kan nggak terlalu belum mendalami Al-Quran secara dalam. Saya kasih ke Bapak, Pak. Ya, Maryam adalah anaknya Imran, ya, kalau salah di Quran. Sementara Maria bapaknya bukan Imran, Pak. Samakah itu? Sama nggak itu? Siapa bapaknya Maria? Siapa? Bukan Imran. Itu siapa? Bisa dibilang sama nggak? Saya tanya kamu, itu bisa dibilang sama nggak? Enggak, bapaknya Maria. Kamu jawab dulu, itu bisa dibilang sama nggak? Bapaknya udah beda, itu dibilang sama nggak? Maryam itu saudaranya Harun, saudaranya Musa. Iya. Sama nggak kok kayak gitu? Bapaknya beda, sama nggak? Aku kurang tahu sih. Jangan bilang kurang tahu. Kalau nggak tahu jangan bilang sama. Logika. Iya, kalau aku pakai logika dari. Logika Bapak gimana? Sama, hampir sama. Enggak sama Pak, karena Musa itu tidak sejaman dengan Maria yang tertulis di dalam Perjanjian Baru di abad pertama. Sekarang gini bentar. Bapak nih ya, Bapak kan namanya Markus nih ya. Ya benar. Terus saya bilang nih, Bapak sama Pak Kelingking ini sama. Terus apa buktinya sama? Nama bapaknya Bapak misalnya Pak Ijo. Terus nama Pak Kelingking, nama bapaknya Pak Kelingking Pak Imin. Sama nggak berarti kalian itu? Jelas beda. Nah itu. Tapi jangan pakai kata tapi, udah jelas beda. Kalau kan namanya darah itu tidak bisa Pak membantah. Kalau udah namanya darah, udah beda ya beda Pak. Nah iya, misalnya anggaplah. Jangan anggaplah, saya sudah buktikan bahwa itu beda. Bahwa klaim Bapak itu sama. Itu sudah saya buktikan kedua ya. Kedua sudah saya buktikan bahwa itu tidak sama. Ketiga, saya kasih Bapak tiga ini. Ketiga, apa buktinya Bapak berlogika kalau dia itu sama, tokoh yang sama? Silakan Bapak jawab. Bapak kasih. Iya, yang apa? pertama bentar dulu, satu-satu, Jen. Ketiga apa? Silakan Bapak Soleh, Pak Markus, silakan. Ketiga. Nah, kalau yang ketiga paling ya kalau di umat Islam kan tahu nih, nanti kan bakal ada akhir zaman gitu kan. Nah, nanti kemungkinan kan yang disebut Nabi Isa itu bakal turun kembali. Nah, dan di umat Nasrani, umat Kristen, dia bakal bilang Tuhannya bakal turun kembali dan terjadi kiamat. Itu yang saya tahu. Nah, kalau menurut Islam, dia turun ke bumi itu untuk memerangi Dajjal, gitu, dan membawa umatnya, gitu kan. Nah, sama, itu ada tahu juga. Di mana membawa umatnya? Di mana mengatakan membawa umatnya? Jangan hoax, Pak. Kenapa kita bawa umat Kristen kalian? Iya, di mana? Yesus bakal turun dan akan membawa umatnya. Di mana dikatakan gitu, Isa akan membunuh Dajjal sambil membawa umatnya, itu di mana? Itu kalau menurut jangan disampaikan Pak, bisa. Jadi kalau menurut Islam, Nabi Isa bakal turun dan bakal memerangi Dajjal, gitu. Menurut versi Islam nih. Nah, kalau menurut versi Kristennya, dia akan turun membawa umatnya ke surga, gitu. Bapak turun, gitu. Iya. Beda apa sama Pak? Berarti beda Pak ya? Beda. Beda.
Jangan dibilang sama, udah beda ya. 3, saya tadi udah kasih Bapak kesempatan 3 untuk buktikan dan beda. Jangan bilang sama lagi. Saya nggak terima. Saya nggak sudi. Nggak sudi. Bentar dulu, Bapak dengarin dulu. Saya nggak sudi Tuhan saya disamakan dengan Rasulmu, nabimu itu. Nggak sudi saya. Kami Tuhan. Ya jangan kamu sama-samaan, kamu bilang itu cuma nabi. Jangan disama-samain, nggak sudi kami. Ya, salah kata-katamu. Yang kita tahu sebagai umat Islam ya seperti itu. Jadi kamu jangan di sini sembarangan klaim-klaim, tapi nggak ada bukti. Jangan kamu seperti itu ya. Ya kan jangan sok tahu. Kalau menurut saya kan saya seringnya bergaul sama yang mending udah berbeda ya. Udah kami buktikan berbeda ya. Jangan lain kali Bapak jangan bernarasi gitu. Ya, aku kan cuma bertanya kan dari sisi Islam aku sama ya, saya katakan, kami kan sudah buktikan. Lain kali Bapak jangan bernarasi seperti itu di room lain pun ya Pak ya, atau dimanapun jangan, karena saya sudah buktikan dan kami sudah buktikan. Ya, tolong jangan bernarasi seperti itu lagi ya. Ya udah kan, udah menanyakan berdebat ini nih, hasilnya seperti apa? Ya udah itu aja sih jawabannya. Sudah jelas Pak, beda ya. Ya kalau dikatakan berbeda, yang paling fatal berbedanya, saya jelaskan, tambahkan satu ya. Yang paling fatal itu berbedanya, kenapa? Isa itu mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan dirinya, Pak. Dia kabur, Pak. Menyelamatkan, mengorbankan orang lain. Siapa yang dikorbankan nggak jelas. Ya, tetapi Yesus itu berkorban untuk umatnya, Pak. Ya, itu sangat berbeda, Pak. Perilakunya saja berbeda. Ya, yang satu mengorbankan orang lain, yang satu berkorban demi umatnya, Pak. Itu sangat fatal, Pak. Nah, itu berkorbannya untuk manusia seluruh dunia atau Bani Israel aja? Termasuk itu Bapak. Bapak percaya itu tidak? Tapi yang aku dengar sih tahu aku cuma untuk Bani Israel aja. Bukan. Ya, itu sudah berbeda, Pak. Silakan ya. Kalau Bapak mengatakan logika, mungkin nggak sesuatu yang diciptakan dari area yang hina bisa melogika mulia, Pak? Berarti sesuatu yang diciptakan itu maksudnya? Sesuatu yang diciptakan dari sumber yang hina bisa nggak melogikakan yang mulia, Pak? Yang diciptakan itu apa maksudnya? Nah, Bapak paham nggak Bapak kalau Bapak diciptakan dari air mani yang hina, Pak? Oh gitu, berarti kalau Yesus diciptakan dari? Bapak percaya nggak kalau saya katakan Bapak ini ketika Bapak menganut Islam, Bapak adalah ciptaan, dia diciptakan dari air mani yang hina, Pak? Kalau menurut saya sih nggak hina kalau kita sudah bersuami istri gitu. Duh. Bapak percaya nggak Bapak diciptakan dari air mani yang hina, Pak? Ngomong apa nggak paham di pipinya, kamu melakukan zina. Bukan. Dengerin kalau ada orang ngomong, Pak. Bapak percaya tidak? Tadi Bapak agungkan logika. Bapak saya katakan, begitu Bapak Islam, Bapak adalah diciptakan dari air mani yang hina, Pak. Betul? Ya, betul ya. Betul tidak? Iya, kalau misalnya menurut Bapak betul, iya. Betul. Yang ditanya siapa toh Pak? Itu dari Quranmu, Pak. Jangan bilang ini Quranmu yang bilang. Jadi bisa tidak bisa enggak, jangan kau bilang gitu, itu Quran kalian. Bisa enggak Bapak melogikan Tuhan yang mulia, ya? Sementara Anda diciptakan hina, Pak, dari air mani yang hina, Pak. Maaf, kurang paham maksudnya. Paham enggak? Enggak, kurang jelas apa, Mas? Itu ngomong logika. Dia nggak nyampe, bro. Dia nggak nyampe. Belajar aja di bawah, Pak. Belajar aja turun di bawah. Nggak nyampe lu tadi. Capek nih ngomong. Bapak buka. Biar dulu di sini dia. Ya, Bapak buka surat Sajadah ya. Surat 32. Biar belajar dia. Surat 32 8. Udah dibaca belum kok? Nggak punya tadi Kristen namanya Markus ya. Kita perhatikan. Bentar panggil dulu Bu Sophie nih. Markus diciptakan dari air mani yang hina? Bentar Bang Talita, ini Bu Sophie kok nggak nyaut, rungkat kita bentar lagi nih. Bu Sophie. Bentar dulu. Bentar dulu. 88 ya. Bu Sophie. Itu belum 200 kasus. Bu Sophie monitor? Iya. Oh iya.
Itu gedein aja layarnya Pak Keling, Bu, biar bisa buka ayat, Bu. Silakan kita lihat apa kata Al-Qur'an mengenai manusia. Ya. Jadi Bapak percaya Quran, berarti Bapak percaya dengan ayat ini. Iya. Kalau Bapak tolak, Bapak sudah bukan Islam. Iya, 100% saya percaya kalau Al-Quran. Ya, surat 32 ayat 8. Makanya siapa yang suka menghina manusia, Pak? Siapa yang suka membunuh manusia dari sejak awal? Iblis, Pak. Nah. Bentar, Pak Kafir. Bentar ya. Mana belum, Pak? Bapak punya Quran nggak, Pak? Untuk saya sini saya nggak bisa baca Quran lagi di luar sih. Bisa ya. Ya, bisa tunjukkan aja, Pak. Quran berapa saya bacain? Quran berapa, Pak? Saya tunjukkan ayatnya, Pak. Surat 32 ayat 8. Ya. Saya bacain ya. Iya, boleh. Ya. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari Saripati, air yang hina, dalam kurung air mani. Air yang hina. Makanya Bapak itu kalau percaya dengan ayat itu, Bapak diciptakan dari air mani yang hina, Pak. Iya. Tidak peduli kondisi Bapak. Bukan air mani dari yang hina, tapi ini dari sini. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari Saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh. Bukankah menurut dokter juga betul manusia diciptakan berasal dari air mani, terus disimpan di dalam rahim? Berarti benar ayat kami, Ibu. Iya, benar. Anda baca Al-Quran yang mana? Itu dari Kemenak, dari air yang hina, dalam kurung air mani, ya. Tidak ada. Tidak ada air yang... Oke, kalau ada, Anda mau murtad. Anda mau murtad. Saya bukain ya. Saya bukain ya. Oke. Anda mau murtad kalau ada. Hah? Ayo. Tanggung jawab dong, Bu. Saya sudah baca di sini. Nah, makanya Quran itu ada banyak versi. Versi Kemenak itu air yang hina. Astagfirullah. Kamu baca versi apa dulu yang kamu baca ini? Baca dari mana itu? Iya, kamu baca kan yang dari mana kamu baca? Dari mana? Dari mana? Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Terbitan mana? Kemenak atau apa? Kamu baca di aplikasi atau apa? Jelas dong, biar kita bisa verifikasi. Kalau semisalkan dari air mani yang apa tadi Bapak Muhammad sebutkan? Air yang hina dalam kurung air mani. Oh, berarti Bapak juga dari Bapak juga hina dong. Saya nggak percaya Al-Quran. Yang percaya Al-Quran, ya. Berarti secara tidak langsung Bapak mengatakan bahwa Bapak ini adalah hina karena dokter mengatakan saya nggak percaya Al-Quran. Kenapa dipaksa Al-Quran? Baiklah, itu kalian yang percayain, kalian yang hina. Saya nggak percaya, ya. Setidaknya. Oke, tapi dalam kami tidak ada air yang hina, tapi itu mungkin menurut. Oke. Iya. Bukan menurut. Oke, saya sebentar saya parkir dulu. Saya buktiin ya. Kalau ada narasi air yang hina di Al-Quran Kemenak, Anda murtad sekarang ya, oke? Oke. Karena saya ini loh, saya berkorban loh. Saya harus. Saya udah baca beberapa sumber ini. Ayat pendek itu. Ya, Ibu bacakan panjang sekali. Itu yang Ibu baca. Itu sudah berapa ayat itu, Bu? Dari ayat 11 dan 13. Surah Al-Mu'min ayat 12. Saya katakan tadi Ibu ayat berapa, Bu? Pusing kan? Ya kan, teman-teman ya? Jadi mereka itu ya, kalau dibacakan datanya dari mereka, pusing sudah mereka itu kawan-kawan. Tak bisa lagi itu mereka itu jawab, mereka mau berdebat macam apa lagi, nggak bisa kawan-kawan. Ya, oke lah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan
siaran Bang Joel pada kesempatan sore hari ini ya kawan-kawan ya. Kita akan terus gas. Kalau teman-teman cocok dengan siaran Ibu Sofiatul, kita akan gas Sofiatul nanti malam teman-teman. Nah, silakan teman-teman bantu Bang Joel dulu untuk like, subscribe, dan share video ini supaya video ini bisa ditonton, bahkan dilihat oleh banyak orang kawan-kawan ya. Oke teman-teman semua, terima kasih. Salam bagi Bang Joel, Tuhan memberkati kita. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. God bless you guys.